Di tanah Pasundan yang permai, ada satu nama yang tak pernah lekang oleh waktu, terukir abadi dalam ingatan dan sanubari masyarakat Sunda. Dialah Prabu Siliwangi, sang Raja Agung yang kebijaksanaannya melampaui zaman. Bukan sekadar penguasa, beliau adalah ayah bagi rakyatnya, penjaga tradisi, dan lambang kebesaran kerajaan Sunda Pajajaran. Kisahnya bukan hanya catatan sejarah, melainkan sebuah warisan jiwa yang terus hidup hingga hari ini. Kisah ini membawa kita kembali ke abad ke-15, di masa keemasan Pajajaran. Dari pusat pemerintahannya di Pakuan, yang kini kita kenal sebagai Bogor, Prabu Siliwangi memimpin dengan hati. Sejak muda, beliau telah menunjukkan tanda-tanda kebesaran. Bukan hanya keberaniannya di medan laga yang disegani, tetapi juga kecerdasannya dalam menata negara. Namanya yang sesungguhnya adalah Sri Baduga Maharaja, namun gelar Prabu Siliwangi melekat erat sebagai pewaris atau pengganti kebesaran kakeknya, Prabu Wangi. Di bawah kepemimpinannya, Pajajaran tumbuh menjadi negeri yang gemah ripah loh Jinawi. Tanah-tanah pertanian subur menghasilkan panen yang melimpah. Sungai-sungai menjadi urat nadi kehidupan dan perdagangan yang ramai. Pelabuhan-pelabuhan di pesisir utara menjadi saksi bisu kejayaan maritimnya. Rakyat hidup dalam kedamaian dan ketentraman karena sang raja memastikan hukum ditegakkan dengan adil. Tak ada yang kebal hukum, dari pejabat tinggi hingga rakyat jelata. Keadilan bukan sekadar kata, melainkan napas kehidupan di seluruh penjuru negeri. Prabu Siliwangi tidak memerintah dengan tangan besi. Ia memimpin dengan keteladanan, memegang teguh falsafah luhur Sunda, silih asah, silih asih, dan silih asuh. Saling mengasah pengetahuan, saling menyayangi, dan saling menjaga. Falsafah inilah yang menjadi perekat antara raja dan rakyatnya. Ia sering turun langsung, menyapa warganya, mendengarkan keluh kesah mereka. Baginya, takhta bukanlah simbol kekuasaan, melainkan amanah untuk melayani. Cintanya pada rakyat tercermin dari setiap kebijakannya. Ia membangun parit pertahanan yang kokoh bukan untuk agresi, melainkan untuk melindungi rakyatnya dari ancaman luar. Ia membangun telaga-telaga besar, seperti Talaga Namahawijaya, untuk memastikan pengairan sawah-sawah rakyatnya tak pernah kering. Kemakmuran Pajajaran bukan hanya milik istana, tetapi dirasakan hingga ke pelosok desa. Rakyat pun membalas cinta itu dengan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Namun, seperti roda kehidupan yang terus berputar, zaman pun mulai berubah. Di akhir masa pemerintahannya, angin perubahan mulai berembus kencang. Pengaruh ajaran Islam mulai menyebar di tanah Jawa dan perlahan masuk ke wilayah Pasundan. Kerajaan-kerajaan di sekitar Pajajaran, seperti Cirebon dan Banten, mulai memeluk agama baru ini. Bahkan, beberapa kerabat dekatnya, termasuk putranya sendiri, Kian Santang, memilih jalan yang berbeda. Ini adalah ujian terberat bagi Prabu Siliwangi. Ia adalah pemegang teguh ajaran leluhur, Sunda Wiwitan, yang telah menjadi jiwa bagi kerajaannya selama berabad-abad. Namun, ia juga seorang ayah dan seorang pemimpin yang bijaksana. Ia dihadapkan pada pilihan sulit, mempertahankan tradisi dengan kekerasan atau merelakan perubahan demi menjaga keutuhan bangsanya. Dengan kearifan yang luar biasa, Prabu Siliwangi memilih jalan damai. Ia tak mau ada pertumpahan darah di antara anak cucunya sendiri. Baginya, persatuan dan kedamaian tanah Sunda jauh lebih berharga daripada mempertahankan kekuasaan. Ia mengizinkan agama baru berkembang, tanpa paksaan, tanpa permusuhan. Ia menunjukkan sikap toleransi yang jauh melampaui zamannya, sebuah pelajaran berharga tentang bagaimana menghadapi perbedaan dengan lapang dada.
Momen inilah yang melahirkan salah satu legenda paling ikonik dalam sejarah Nusantara. Ketika desakan untuk mengubah keyakinan semakin kuat, Prabu Siliwangi, menurut kisah tutur yang hidup di masyarakat, memilih jalan yang berbeda. Daripada berperang melawan anak cucunya atau menyerahkan pajajaran dalam kehinaan, ia memutuskan untuk ngahyang atau moksa, menghilang dari alam nyata menuju alam gaib. Diceritakan, di sebuah tempat yang sakral, bersama para pengikutnya yang paling setia, Prabu Siliwangi mengucapkan kata-kata perpisahannya. Ia berpesan agar keturunannya tetap menjaga tanah Sunda, menjaga kehormatan, dan hidup dalam kebaikan. Setelah itu, ia beserta seluruh pasukannya lenyap tanpa jejak. Legenda mengatakan mereka tidak benar-benar hilang, melainkan mengubah wujud menjadi harimau-harimau gaib. Lodaya, sang harimau putih, menjadi simbol penjelmaan Prabu Siliwangi, sang penjaga abadi tanah Pasundan. Meskipun secara historis kerajaan Pajajaran runtuh akibat serangan dari kesultanan lain, kisah moksa ini hidup subur dalam jiwa masyarakat Sunda. Ini bukan sekadar dongeng, melainkan sebuah simbol perlawanan tanpa kekerasan, sebuah pilihan untuk menjaga kehormatan hingga akhir. Ini adalah cerminan dari prinsip Rampes, menyelesaikan masalah dengan cara yang paling halus dan bijaksana. Hingga hari ini, nama Prabu Siliwangi tetap bergema. Ia bukan hanya tokoh sejarah, tetapi juga sebuah spirit kebijaksanaan dalam memimpin, spirit cinta tanpa syarat pada rakyat dan tanah air, serta spirit keteguhan dalam memegang prinsip. Kisahnya diabadikan dalam nama-nama tempat, dalam seni, dalam sastra, dan yang terpenting, dalam karakter orang Sunda. Setiap kali kita mendengar pepatah Sunda tentang kehormatan, setiap kali kita melihat keindahan alam Priangan, bayangan Prabu Siliwangi seakan hadir. Ia mengajarkan kita bahwa kebesaran sejati seorang pemimpin bukanlah diukur dari luas wilayah kekuasaannya, tetapi dari luas hatinya untuk mencintai dan melindungi rakyatnya. Warisannya adalah pengingat abadi bahwa kekuatan terbesar bukanlah pedang, melainkan kebijaksanaan, kasih sayang, dan pengorbanan. Terima kasih sudah menyimak perjalanan agung Sang Raja. Mari kita terus jaga dan lestarikan warisan luhur nenek moyang kita. Jangan lupa untuk subscribe agar kita bisa terus menjelajahi kisah-kisah inspiratif dari bumi Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya.